Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai kebutuhan akan bilangan baru. Pendahuluan. Pada tingkat sekolah dasar, kita mempelajari tentang konsep bilangan yang mempresentasikan benda secara utuh. Sehingga yang dipelajari adalah konsep bilangan caca atau konsep bilangan bulat positif. Namun, terdapat benda yang dapat disajikan tidak dalam bentuk utuh, maka muncullah yang disebut dengan konsep pecahan. Pengertian pecahan. Adapun pengertian pecahan menurut Rahmiati dan Suyati, di mana menurut Rahmiati adalah pecahan diartikan sebagai banyaknya bagian berukuran sama dari beberapa bagian yang menyusun sesuatu yang utuh, atau perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan. Selanjutnya, menurut Suyati mengatakan bahwa pecahan terjadi karena suatu benda dibagi menjadi bagian yang sama besar, yang bagian-bagian itu mempunyai nilai pecahan. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah objek standar yang dipotong ke dalam 5 bagian. Namun, cara pemotongan tidak menggunakan pengukuran. Akibatnya, tidak dapat dihitung besar pemotongannya. Selanjutnya, objek standar yang kedua, kemudian dipotong ke dalam 5 bagian, di mana cara pemotongan menggunakan pengukuran sehingga dapat dihitung besar potongannya. Jika kita memotong objek-objek standar ke dalam potongan yang sama, maka besar potongan-potongan itu selanjutnya akan tergantung pada berapa banyaknya potongan yang ada. Selanjutnya yaitu konsep pecahan. Suatu bilangan pecahan diperoleh dari kegiatan pembagian dan penggabungan atau operasi ganda. Cara pertama yaitu pembagian kemudian penggabungan. Di sini terdapat suatu objek standar, kemudian kita bagi menjadi 8 bagian. Langkah selanjutnya yaitu penggabungan, sehingga menghasilkan 3/8. Cara kedua adalah penggabungan kemudian pembagian. Di sini terdapat suatu objek standar. Kemudian hal pertama yang dilakukan adalah kita menggabungkan objek tersebut. Selanjutnya kita membaginya ke dalam 8 bagian, sehingga menghasilkan 1/8 bagian dari 3 objek, atau dapat kita sebut 3/8. Pecahan senilai. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen, pecahan seharga, atau pecahan yang sama. Himpunan-himpunan pecahan dapat dinyatakan ke dalam suatu relasi ekuivalen, di mana terdapat pecahan dan terdapat pula wujudnya. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. 2/3, 4/6, dan seterusnya polanya adalah jelas. Meskipun pecahan-pecahan tersebut berbeda, jika diterapkan kegiatan yang berkaitan dengan pembagian dan penggabungan terhadap suatu objek standar, menghasilkan bagian-bagian objek yang sesuai. Pecahan-pecahan 2/3, 4/6, sampai seterusnya menghasilkan nilai yang sama, karena A per B kongruen dengan KA per KB.
dapat ditentukan pecahan yang lain yang ekuivalen dengan pecahan yang diberikan. Dengan cara kita mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan asli yang sama. Masih pada pecahan senilai. Secara umum, jika A, B, dan K adalah bilangan asli, maka pecahan A per B kongruen dengan KA per KB. Langsung saja kita pada contoh. Contohnya yaitu 9 per 12 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 4 per 3. Didapat pula 3 per 4 sama dengan 3 kali 2 per 4 kali 2 sama dengan 8 per 6. Jadi, pecahan-pecahan ini masuk dalam kelas ekuivalen yang dapat ditulis 3 per 4, 6 per 8, 9 per 12, 18 per 24, sampai seterusnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan bilangan pecahan. Adapun pengertian dari bilangan pecahan yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah bilangan asli. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bilangan pecahan dan pecahan, di mana pecahan mengenai nilai pecahan dan mewakili ukuran yang sama. Misal, 2 per 3 sama dengan 4 per 6. Sedangkan pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh, tidak berbicara nilai. Misalnya, 2 per 3 kongruen dengan 4 per 6. Pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan pecahan jika penyebutnya sama. Langsung saja kita pada contoh. 2 per 8 ditambah 3 per 8 sama dengan 2 tambah 3 per 8. Maka hasilnya yaitu 5 per 8. Dan dapat kita lihat dengan jelas gambar objek-objek standarnya. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda atau tidak sama? Jika penyebutnya tidak sama atau berbeda, hal ini dibantu dengan kemampuan merubah ke dalam himpunan-himpunan ekuivalen. Karena semua pecahan dalam suatu himpunan ekuivalen itu merupakan bilangan yang sama, kita dapat memilih salah satu pecahan yang dianggap paling baik untuk suatu tujuan lain. Dalam kasus ini untuk perhitungan. Misalnya, kita akan menjumlahkan 2 per 4 ditambah 3 per 9. Langkah selanjutnya yaitu kita mengubah menjadi pecahan ekuivalennya, sehingga 2 kali 9 per 4 kali 9 tambah 3 kali 4 per 9 kali 4. Sehingga yang berlaku untuk bilangan-bilangan yang ekuivalen itu adalah 18 per 36 ditambah 12 per 36. Sebagaimana sebelumnya, untuk penyebut kita pilih 4 kali 9, maka 3 sehingga penyebutnya yaitu 36. Sekarang kita menjumlahkan 18 ditambah 12 per 36, maka hasilnya yaitu 30
1/36. Pembahasan selanjutnya yaitu perkalian bilangan pecahan. Nah, di sini terdapat sebuah contoh, yaitu 2/3 dikali 4/5. Nah, di sini terdapat objek standar. Kemudian, objek standar tersebut kita bagi menjadi 2/3 bagian dari objek standar tersebut. Nah, setelah itu kita ambil 4/5 bagian dari 2/3 objek standar tersebut. Nah, selanjutnya objek asal dibagi ke dalam 15 bagian sehingga diperoleh 8/15. Berdasarkan beberapa gambar dapat disimpulkan bahwa 2/3 dikali 4/5 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 5. Maka hasil yang didapatkan adalah 8/15. Nah, cara ini masuk akal untuk mengalihkan pecahan-pecahan tersebut. Dalam artian bahwa hal ini memberi model pengerjaan yang baru untuk operasi bilangan pecahan. Model ini telah disepakati oleh para matematikawan untuk penjumlahan dan perkalian bilangan-bilangan pecahan. Nah, berdasarkan penjabaran penjumlahan dan perkalian, dapat disimpulkan jika A, B, dan C adalah bilangan asli, maka metode untuk penjumlahan adalah A per D ditambah B per D sama dengan A tambah B per D. Dan metode untuk perkalian adalah A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, banyak yang belum diungkapkan mengenai bilangan pecahan. Teknik-teknik untuk memanipulasi belum disistematiskan dan notasi desimal yang sangat mempermudah manipulasi tersebut belum perlu. Tak satu pun dari teknik-teknik itu akan digunakan di sini karena tujuan yang diharapkan adalah lebih kepada pemahaman daripada keterampilan perhitungan. Selanjutnya adalah catatan tambahan dari materi ini, yaitu bilangan pecahan mempunyai 5 sifat dari suatu sistem bilangan. Yang pertama yaitu kumulatif terhadap penjumlahan. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Yang ketiga, komutatif terhadap perkalian. Yang keempat, asosiatif terhadap perkalian. Dan yang kelima atau yang terakhir, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai